Udah nggak kuat kita ganti baju, udah gombios pakai begituan di Jakarta mah. Nah, tapi di sini nih ada beberapa kasus yang jujur aduh bikin geleng-geleng semua. Gue yakin kalau kalian dengar itu juga pasti bingung. Kok ada ya orang kelakuannya kayak begitu? Apalagi beberapa kasus di sini itu dilakukan oleh seorang ibu. Cia, kok tega banget, Bu? Pada kenapa sih ini, Mama? Nah, jadinya gue kumpulin aja ya di satu berita update yang kita udah lama juga kan nggak update. Dan kasusnya ini emang baru semua. Langsung aja ke berita yang pertama. Di mana ada seorang ibu tiri yang tega membunuh anak tirinya dengan menyewa pembunuh bayaran. Widih, udah kayak di film-film kan? Yang sampai nyewa pembunuh bayaran coba. Tapi yang paling epicnya adalah, biasanya kalau kita dengar kata pembunuh bayaran, itu kan kayak iming-iming uang bayarnya pasti gede. Lah tugas yang ngilangin nyawa orang, resikonya nggak main-main. Istilahnya lu berani bayar berapa? Sampai si pembunuh ini harus masuk neraka gitu kan? Udah bukan penjara lagi, urusannya udah neraka. Namun di kasus yang baru terjadi ini, sama pembunuhnya itu cuma dijanjin uang 70.000 sama minuman oplosan aja, gengs. Kan kayak gila banget. Orang bener-bener udah kayak nggak ada harganya. Main bunuh-bunuh aja dengan imbalan 70.000. Mohon maaf nih, bukannya menganggap 70.000 itu uang kecil. Tapi kalau sampai harus bunuh orang, ya 70.000 mah kayak orang-orang minta di jalan, atau tukang parkir gitu. Terus pengamen, seharinya bisa dapat lebih dari segitu, tanpa harus ngebunuh. Jadi kasus ini tuh bener-bener definisi dari apa kabar dunia. Udah gila banget. Dimana kejadian ini tuh terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Yang akhirnya terungkap pada 19 September kemarin, gengs. Jadi sang ibu tiri yang bernama Sania, berumur 20 tahun ini, itu menikah dengan Pak Madi yang mempunyai anak kandung berinisial MYP yang masih berumur 7 tahun dari perkawinannya sebelumnya. Jadi berarti itu 7 tahun masih kelas 2 SD, gengs, masih kecil banget. Dimana suaminya itu atau si Pak Madi ini kerjanya merantau keluar kota dan sehari-harinya nih kalau dilihat menurut tetangga-tetangganya gitu, Bu Sani itu kelihatannya baik-baik aja sih. Ya maksudnya tuh anaknya tuh walaupun anak tiri ya tetap diurusin, disuapin, dimandiin, ya selayaknya begitulah. Cuman memang kalau menurut suaminya, terkadang si Sani ini tuh agak galak ke si anak nih kalau nggak nurut dan suka main tangan juga alias mukulin gitu. Nah, Sani ini juga memang sering mengeluhkan kenakalan si anak ke Pak Madi ini. Tapi emangnya kenakalan kayak apa sih? Sebado apa gitu maksudnya anak umur 7 tahun? Nah, jadi si Sani itu suka ngadu, kayak telepon-teleponan sama suaminya di luar kota dengan bilang katanya anaknya nih susah makannya, malah main HP mulu. Terus kalau minta uang jajan maksa banget. Kalau nggak dikasih nih anak bakal nangis-nangis, teriak-teriak, guling-guling. Jadinya si Sani ini kesel, malu sama tetangga juga. Nah, di satu sisi mungkin si ibu Sani ini kan umurnya juga masih 20 tahun ya, masih ibu muda dan jatuhnya itu bukan anak kandung. Yang mana naluri keibuannya dia belum muncul kali ya. Berasa kayak babysitter aja gitu jagain anak orang. Jadi suka panas tuh kupingnya kalau denger bocah nangis. Namun dia tidak memperlihatkan hal-hal tersebut atau kekerasannya terhadap tetangga-tetangganya untuk membangun image kalau dia nih ibu tiri yang baik hati gitu kayak Ashanti. Sementara sang ayah, Pak Madi ini, itu selalu cuman bilang nanggapinnya ya udah sabar aja. Karena ya wajar aja lah anak umur segitu kalau susah diatur dan pengennya jajan sama main terus. Tapi karena itu si Sani jadi cemburu karena menganggap, duh nih si bapaknya nih lebih sayang ke anak ketimbang sama dia. Yalah, tapi kalau cuman kayak gitu alasannya ya wajar nggak sih bocah hari gini emang ya kelakuannya pasti begitu. Minta jajan, sukanya main gitu kan. Ya dulu kita juga begitulah. Sampai akhirnya tanggal 14 September 2021. Ceritanya si Sani itu lagi curhat, video callan gitu sama suaminya. Tapi lagi-lagi suaminya ini kayak nggak ada negor-negor atau marahin anaknya lah. Malahan pas suaminya video callan sama anaknya, itu kelihatannya suaminya lebih kangen karena udah lama nggak ketemu anaknya, bukan kangen sama si Sani. Langsung jengkel si Sani. Dan dia ini langsung nyamperin temennya. Jadi Sani ini punya kayak semacam temen nongkrong yang udah dari dulu gitu bernama Syaifuddin, berumur 24 tahun. Dan historinya dari dulu, Syaifuddin ini tuh emang tipe-tipe temen yang suka dimintain tolong. Semisal kayak apalah minta tolong beliin aqua galon tuh habis dong. Pasti nyurinya ya si Syaifuddin. Nanti sama si Sani dikasih upah gitu. Dan Syaifuddin ini juga pondasinya suka mabok-mabokan. Jadi emang hidupnya udah agak nggak jelas aja. Nah, di hari itu si Sani udah kesel banget. Kayak udah puncaknya kali yang mendem-mendem dari lama. Mana udah ngadu ke suaminya tapi nggak ditanggepin, jadi makin dongkol dia. Jadinya dia bilang ke Syaifuddin untuk menghabisi nyawa si anak. Kayak, bawa bocah nih pergi deh. Pokoknya jangan sampai nih bocah balik-balik lagi ya. Dan seperti biasa, kalau nyuri si Syaifuddin, itu selalu ngasih upah kan. Yang kala itu si Sani ini mengiming-imingi bayaran 70.000 sama dikasih juga minuman keras nih kalau si Syaifuddin berhasil melakukan tugasnya. Nah, si Syaifuddin yang udah kagak jelas hidupnya dan selalu ngangguk aja kalau disuruh sama si Sani. Bawa pergi itu anak dia tuh naik motor ke daerah Sungai Prawira namanya. Di situ sama dia si anak ini ditenggelamin ke sungai. Kayak diceburin berkali-kali gitu, geng. Sampai kehabisan nafas, habis itu ditinggal aja. Nah, dari sini juga kelihatan kayak udah ngasal banget berarti itu. Kayak bunuh semua udah tinggal pintes aja gitu segampang itu. Itu nyawa orang loh padahal. Dan kalau dari sisi Syaifuddin itu berarti kayak semacam nggak ada perencanaan juga. Maksudnya ya udah ceburin aja mati terus ditinggal gitu. Nggak kayak kasus-kasus pembunuhan lainnya. Yang biasa kan korbannya tuh diikat pakai pemberat biar jatuh ke bawah sungai dan nggak ngambang gitu biar nggak ditemuin warga. Ini nggak udah abis diceburin ditinggal. Ya bener aja di tanggal 19 Septembernya ada seorang warga yang melihat jasad seorang anak yang mengapung di sungai tersebut. Cuman saat itu nggak ada yang tahu identitas dari si anak itu tuh siapa. Dan ya udah langsung dibawa ke rumah sakit aja buat ditindaklanjuti lebih lanjut. Sementara itu si bapak
bapaknya itu emang nyariin. Karena kan terakhir tadi mereka video call di tanggal 14. Abis itu sekitar udah 5 harian, kok tiap dia mau video call sama anaknya nggak pernah nongol, nggak pernah ada. Mana sang istrinya bilangnya katanya anaknya hilang. Lah gimana sih? Terus dia lihat di Facebook, ada berita gitu. Ditemukan jasad seorang anak yang mengambang di sekitaran wilayah tempat tinggalnya kan tuh. Pulanglah Pak Madi dibuat ngecek. Yang ternyata bener aja, itu adalah anaknya yang telah tewas. Cuma dari situ nggak butuh waktu lama untuk para polisi mengungkap kasus ini, geng. Karena kayak ini tuh udah amatir banget. Pertama ya ada warga yang memang melihat kalau si anak di tanggal 14 itu tuh dibonceng sama si Saifuddin. Karena pada waktu itu si Saifuddin ini kagak pakai helm. Ditambah rambutnya dia itu kan kayak dicat blondie gitu kan, kuning. Ya nyentrik banget kelihatan. Ya udah dari situ si Saifuddin langsung diringkus dan dia langsung mengaku juga kalau katanya dia disuruh sama si Sani. Ya akhirnya ya Saninya ikut ditahan. Jadi kalau mau diurut ya, kalau dari sisinya Bu Sani nih, itu sih bisa masuk ke dalam pembunuhan berencana karena ada rasa cemburu dan kesal. Terus Denny nyuruh temennya dengan imbalan 70.000 tadi tuh dan miras. Habis itu dia bilang hilang tuh ke suaminya. At least itu berarti ada proses dari akal sehat yang sebenarnya berarti jalan sampai bisa memutuskan melakukan hal tersebut tanpa tangannya sendiri kan, biar kasus hukumnya dia nggak kena secara langsung. Jadi maksudnya di sini dia bukan kayak gila atau nggak sengaja gitu ya. Ya kali ini mau udah jelas banget jatuhnya. Sementara kalau si Saifuddin yang mengaku melakukan hal tersebut di bawah pengaruh alkohol, lebih kayak spontan aja sih menurut gue. Dia disuruh terus melakukan terus pulang minta imbalan. Dan ternyata saat itu imbalan yang baru diterimanya miras doang, geng. Sementara di 70.000-nya tadi itu belum dibayar. Kan gila segampang itu ngabisin nyawa orang. Mana cuma dijanjiin 70.000 belum dibayar juga. Namun saat ini karena proses hukum masih berjalan, mereka ini katanya terancam hukuman penjara 15-20 tahun. Nah, tapi ada menarik nih. Karena ini bisa masuknya ke dalam pasal tentang perlindungan anak. Banyak yang merasa ancamannya itu kurang sebanding ya. Cuma 15-20 tahun. Lain halnya kalau nanti nih, itu bisa dimasukkan tentang pembunuhan secara general. Yang ancamannya itu bisa sampai hukuman mati, gengs. Ya pokoknya dari semua pihak termasuk sampai suaminya atau bapaknya si anak sendiri, itu menuntut hukum seberat-beratnya juga sih. Next ini ada berita lagi tentang perbuatan seorang ibu yang bikin geleng-geleng juga. Kalau tadi kan ibu tiri yang mengorbankan anak tirinya karena merasa cemburu. Nah kali ini ibu kandung yang mengorbankan anak kandungnya sendiri ke seorang dukun buat dipakai. Yang karena katanya itu adalah salah satu syarat melakukan pesugihan biar jadi uang sugih alias bisa jadi kaya raya. Gila ya sama cerita-cerita kayak gini. Ini tuh mirip-mirip sama kasus yang kemarin tuh yang mata anaknya dicongkel buat syarat pesugihan juga. Tapi kalau itu kan konteksnya anaknya masih bocah. Ya namanya anak bocah biasanya suka nggak ada daya tuh buat melawan. Tapi di kasus kali ini anaknya itu 16 tahun, gengs, udah SMA. Nah itu gimana tuh perasaannya? Ibunya sendiri membiarkan dia malah ngasih gitu ke dukun buat dipakai. Kan Allahu Akbar, berasa dijadiin ani-ani itu anaknya. Jadi kali ini tuh kejadiannya terjadi di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna, dimana pada tahun 2019 yang lalu ada seorang ibu rumah tangga berinisial ZY mendatangi seorang dukun yang katanya bisa menjanjikan kekayaan dengan cara menggandakan uang. Prosesnya adalah kata si dukun dia akan memberikan sebuah jimat yang katanya pokoknya dengan jimat itu kamu bisa kaya ini dalam waktu 1 tahun 4 bulan. Jadi ternyata jalur setan juga pun ada prosesnya yang kagak instan. Ya tapi karena dirasa itu 1 tahun 4 bulan kelamaan mbak dukun, saya mau cepet kayaknya. Nah si dukun itu bilang bisa, tapi ada syaratnya, yaitu dengan cara melakukan hubungan badan. Dan saat itu juga si ibu ini tuh mengiyakan syarat tersebut dan melakukan hubungan badan. Yang padahal si ibunya ini udah punya suami, tapi emang suaminya ini kerjanya merantau di luar kota tuh di Papua. Ya hampir sama kayak kasus yang pertama tadi. Nah ini nggak ngerti nih apa yang ada di pikirannya sampai berarti kan selingkuh ya tuh sama dukun. Perkara emang mau kaya atau emang kayak pengen aja gitu lama nggak dibelai. Ya udah tapi dari situ dia mendapatkan tuh jimatnya yang katanya tiap malam Jumat harus dimandikan pakai air kembang gitu lah. Ya lah syarat perdukunan di pelem-pelem lah. Nah tapi saat itu sang dukun ini bilang lagi kalau kamu mau lebih cepat kayanya nih ada lagi nih cara biar bisa pakai jalur kilat gitu, dimana kamu harus menyediakan satu perempuan lagi untuk berhubungan badan. Nah kebetulan emang si ibu ini itu punya anak gadis berumur 16 tahun itu, gengs, yang jatuhnya jadi korban kegilaan dari sang ibu. Langsung lah si ibunya nih pulang nyuruh si anak. Ya tapi anaknya kagak mau, kayak gila aja bu. Ya bayangin aja kalau tau-tau ibu lu amit-amit gitu kan nyuruh, nah besok kamu ke rumah Om Broto ya puasin dia. Lah kan kita pasti gimana maksudnya? Yang dari awalnya menolak, sang anak ini akhirnya nggak bisa berkata-kata saat ibunya mengancam akan mengusirnya dari rumah kalau nggak mau nurut. Ya udah akhirnya besokannya si ibunya ini bawa anaknya itu ke hotel buat nemuin si dukun. Di hari pertama anaknya katanya masih ketakutan dan menolak untuk berhubungan. Jadi kayak pas digrepe-grepe gitu, belum disetubuhin nih, dianya kabur. Ya iyalah serem banget itu pasti. Mana dia kan ini masih 16 tahun, masih perawan juga kan, masih lugu. Itu traumanya kayak apa ya? Tapi sang ibu yang udah dablek nih balik maksa dan nganterin lagi ke hotel. Jadi emang, ibunya udah gendeng deh.
mohon maaf nih kita emosi. Barulah dari situ, anaknya akhirnya disetubuhin sama si dukun itu. Dan biar anaknya nggak kabur lagi nih, sang ibu nungguin jaga di depan pintu. Lah kan, apa kabar dunia? Sudah gila banget ini. Dan hal itu terus rutin dilakukan setiap bulan kayak setoran cicilan. Dimana dari 2019 tadi sampai Juli 2021 kemarin. Karena memang di bulan Juli itu, si bapaknya ini ceritanya pulang tuh dari perantauan. Disitulah anaknya langsung curhat ke bapaknya. Ya bapaknya denger langsung shock banget lah. Putri semata wayangnya digituin. Dan berarti ini istrinya juga selingkuh hitungannya. Ngamuk lah dia lapor polisi. Ya udah dari situ ibunya ditangkap. Tapi sayangnya sang dukun cabul tadi itu kabur gengs dan masih jadi buron. Aneh banget ya tapi orang pemikirannya. Maaf kata nih, kok masih ada aja yang percaya perdukunan yang katanya bisa gandain uang, bisa buat jadi kaya, terus dengan syarat-syaratnya nggak masuk akal kayak gitu. Ya udah jelas-jelas cabul banget. Kalau itu dukun bisa gandain uang, ya udah jadi miliarder kali, udah foya-foya gitu. Gimana kasus-kasus kayak gini kan sebenarnya udah banyak banget beritanya. Tapi masih ada aja yang terjerumus. Jujur gue juga nggak habis pikir dari 2019 ke 2021. Berarti sekitar 2 tahunan lah. Emangnya si ibunya itu dapat uang seberapa banyak sih dari dukunnya? Lah ani-ani simpenan om-om aja yang melakukan dosa juga lah istilahnya. 2 tahun mah itu bisa dapat apartemen, dapat mobil, dapat apa ya heboh-heboh. Nah ini 2 tahun cuma dapat bohong doang. Next kita ke kasus yang agak chill aja ya nih. Dan bikin ngakak juga. Walaupun sama-sama bikin gagal paham. Jadi tanggal 1 Oktober kemarin, ada video heboh-heboh tuh. Dari seorang wanita yang terlihat panik banget kepanikan. Karena mengakunya kehilangan uang di mobilnya sebesar 300 juta habis dirampok. Yang mana kejadian itu terjadi di Pasar Sungai Durian, Kalimantan Barat di sekitar jam 2 sore. Pokoknya sangat hebohnya, video itu nyebar dan jadi viral. Dimana di situ terlihat wanitanya juga agak kebingungan ya. Ya bayangin aja, uang 300 juta hilang. Panik nggak? Ya panik lah. Karena heboh pastinya polisi turun tangan dan ngecek ke TKP kejadian. Cuman ternyata di sana tuh tidak ditemukan adanya hal-hal yang berbau-bau perampokan. Mobilnya bebe aja, nggak ada bekas congkel-congkelan ataupun kayak buka paksa, nggak ada, mulus. Ditambah juga tidak ada saksi mata yang melihat ada peristiwa perampokan. Akhirnya di situ si wanita ini mengaku kalau katanya dia bohong doang. Bener-bener gengs, ini lagi kasus prank. Allahu Akbar. Udah heboh-heboh kita lihatnya. Bukan apa kabar dunia tapi dunia tipu-tipu lagi. Karena ternyata alasannya si wanita itu habis kalah judi togel 300 juta geng. Dan duitnya itu tuh duit minjem temen. Jadi karena dia kalah, dia nggak tahu nih harus balikin pakai apa duit 300 juta. Ya udah deh, ngarang aja deh sosokan gua habis dirampok. Padahal ya perampoknya dia sendiri lah ya wae. Ya udah akhirnya template karena sudah menimbulkan suatu keviralan. Dia bikin video klarifikasi permintaan maaf karena telah berbohong dan berjanji kepada temannya buat nyicil katanya 20 juta per bulan. Dengan ini saya mengklarifikasi bahwa kejadian perampokan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 2 sore di Pasar Sungai Durian Sintang tidak benar kejadian. Yolah 20 juta per bulan. Kita juga bingung tuh gimana cara bayarnya ya. Cicilan panci 200.000 aja per bulan kita nunggak mulu. Apa saatnya kita coba cara ini ya? Biar nih ke tukang kredit pancinya. Pak, pancinya dirampok orang. So, itu beberapa berita yang bikin gagal paham sama kelakuan orang-orang pada kenapa sih ya? Ya pokoknya kalian jangan sampai gelap mata lah dan menghalalkan segala cara ya geng. Sing eling lah kita semua nih jangan ikutan gila. Ya thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian belum. Kalau udah terima kasih banyak, boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hiroteraDivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting. Bukan Mr. Sting sini. Update ya selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.